Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bertemu dengan Miss Andri dalam mata pelajaran tambahan Agama Islam jenjang SMP. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran agama Islam dengan judul Iman kepada Qadha dan Qadar. Baik, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Untuk standar kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran agama Islam kali ini adalah meningkatkan keimanan kepada Qadha dan Qadar. Untuk kompetensi dasarnya adalah 1. Menyebutkan ciri-ciri beriman kepada Qadha dan Qadar. 2. Menjelaskan hubungan antara Qadha dan Qadar. 3. Menyebutkan contoh-contoh Qadha dan Qadar dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menyebutkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Qadha dan Qadar. Indikator pembelajaran kali ini adalah 1. Menjelaskan pentingnya beriman kepada Qadha dan Qadar. 2. Menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman kepada Qadha dan Qadar. 3. Menjelaskan pengertian Qadha dan Qadar. 4. Menjelaskan hubungan antara Qadha dan Qadar dan takdir. 5. Menjelaskan bahwa kejadian yang baik dan buruk merupakan takdir Allah. 6. Membedakan pengertian takdir mu'alaq dan mubram. 7. Menyebutkan contoh-contoh takdir mu'alaq dan mubram. 8. Membaca dalil nakli tentang Qadha dan Qadar. 9. Mengartikan dalil nakli tentang Qadha dan Qadar. 10. Menjelaskan maksud dalil nakli tentang Qadha dan Qadar. Menurut bahasa, qadha artinya ketentuan, pelaksanaan, hukum, atau keputusan. Sedangkan qadar artinya jangka atau ukuran. Adapun menurut istilah, qadha adalah ketentuan, suatu rencana dari Allah untuk dilaksanakan. Sedangkan qadar adalah rencana yang telah diberlakukan oleh Allah sejak zaman azali terhadap makhluknya, baik yang sudah, sedang, maupun yang akan terjadi. Jadi, qadha merupakan ketentuan Allah yang di dalamnya terdapat iradahnya untuk segala makhluk. Sedangkan qadar merupakan perwujudan dari ketentuan yang ada yang tak berubah sedikit pun. Karena qadha, maka kehidupan manusia pada dasarnya adalah realisasi dari apa yang telah digariskan Tuhan pada zaman azali atau sejak permulaan zaman. Wujud qadha atau ketentuan-ketentuan tersebut dalam bentuk sesuai dengan iradah atau kehendak Tuhan disebut qadar. Gabungan antara qadha dan qadar itu disebut takdir. Iman kepada takdir yaitu percaya bahwa segala ketentuan baik dan buruk datangnya dari Allah. Takdir Allah tidak terbatas pada manusia saja, tetapi berlaku atas makhluknya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna kulla syai'in khalaqnaha biqadar." Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran atau ketentuan. Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Artinya, tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfudz
sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Jadi, pengertian iman kepada kodok dan kodar adalah meyakini dengan sepenuh hati adanya kodok dan kodar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku bagi semua makhluk sebagai bukti kebesaran dan kekuasaannya. Ciri-ciri beriman kepada kodok dan kodar. Orang yang beriman kepada kodok dan kodar akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Ia tidak akan bersikap sombong dan takabur ketika mencapai kesuksesan atau keberhasilan. 2. Tidak mudah putus asa jika menemui kegagalan. 3. Merasa yakin bahwa kesuksesan yang didapat semata-mata berkat karunia dan pertolongan Allah. 4. Bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Tawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala usaha yang telah dilakukannya. 6. Tidak meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan kodok dan kodar. Kodok dan kodar mempunyai hubungan yang sangat erat, ibarat hubungan antara rencana dan pelaksanaan rencana tersebut. Kodok adalah rencana dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kodar Allah akan selalu sesuai dengan kodoknya. Artinya, perbuatan Allah akan selalu sama dengan apa yang direncanakan dan ditetapkannya. Mengenai kodok dan kodar ini, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Oleh karena itu, setiap makhluk harus selalu berusaha dengan sebaik mungkin dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi nikmat kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Perbedaan takdir mubrom dan takdir mu'alak. Takdir mubrom yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah pasti berlaku atas manusia tanpa dapat dielakkan lagi meskipun dengan ikhtiar atau usaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aina ma takunu yudarikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Artinya, walaupun kamu berada dalam benteng tinggi lagi kokoh. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 78. Takdir mu'alak yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin dapat diubah oleh manusia melalui ikhtiarnya jika Allah mengizinkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Al-Quran Surat Ar-Ra'du ayat 11. Contoh takdir mubrom dan takdir mu'alak. Contoh takdir mubrom adalah 1. Datangnya hari kiamat. 2. Jenis kelamin bayi yang baru lahir. 3. Kematian seseorang. 4. Jodoh. 5. Usia seseorang. Contoh takdir mu'alak adalah 1. Untuk menjadi pandai, kita harus belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. 2. Untuk menjadi kaya, kita harus rajin bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh. 3. Untuk menjadi sehat, kita harus sungguh-sungguh menjaga kebersihan secara menyeluruh. Dalil nakli tentang kodok dan kodar. 1. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 78. Ainama takunu yudarikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyidah. Wa in tusibahum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibahum
sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik qul qulun min 'indillahi fama liha ulail qaumi la yakaduna yafqahuna hadisan. Artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu, bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu atau Muhammad. Katakanlah, semua datang dari sisi Allah, maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun. 2. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 5. Ma tasbiku min umatin ajalaha wa ma yastakhirun. Artinya, tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat mengundurkannya. 3. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 62. Allahu yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Inna Allaha bikulli syai'in alim. Artinya, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maksud dalil nakli tentang kodok dan kodar. 1. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 78 menjelaskan bahwa kematian adalah perkara yang pasti terjadi. Tidak seorang pun dapat lari darinya. Terkadang justru bagi mereka yang terjun di medan perang tidak terkena musibah, mereka mempunyai sifat apabila mendapatkan kesenangan dari nikmat akan berkata bahwa Allah telah memuliakan mereka. Akan tetapi apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan bahwa hal itu disebabkan oleh kesialan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, jelas bahwa kematian atau maut merupakan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah pasti terjadi. 2. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 5 menjelaskan bahwa ajal manusia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat mendahului, apalagi mengundurkannya. 3. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 62. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang kehendaki, atau orang yang mau berusaha dan berdoa untuk memperoleh rezeki tersebut. Sekian pembahasan materi tentang iman kepada kodok dan kodar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.